Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menagih janji dari Al-Ustadz Qurtubi Jailani, di mana beliau itu menyusun satu kitab untuk mengkritisi atau mengkanter tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang berjudul An-Nawawiyus Syadid, ya, An-Nawawiyus Syadid, yang artinya bom nuklir yang luar biasa. Yang dalam kesempatan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, telah dijanjikan oleh Ustadz Qurtubi Jailani, di mana ketika bulan Februari itu tidak ada perdebatan mengenai nasab lagi, maka beliau akan mengeluarkan bom nuklirnya. Dan sudah pernah saya singgung sebelumnya. Jadi kitabnya itu apakah benar-benar merupakan kitab yang kekuatannya itu seperti bom nuklir, ataukah hanya sekedar petasan saja? Nah, mari kita tunggu ya. Mari kita tunggu beliau mengeluarkan kitabnya untuk sama-sama kita telaah, sama-sama kita teliti apakah benar-benar kitabnya Ustadz Qurtubi Jailani apakah memiliki kualitas seperti bom nuklir atau hanya memiliki kekuatan seperti petasan mercon saja. Nah, kembali lagi kita simak ya bagaimana statement dari Ustadz Qurtubi Jailani dalam salah satu ceramahnya. Mari kita simak bersama-sama statement beliau dalam ceramahnya. Terjadi sekarang yang sedang viral tentang masalah nasab Alawi, nasab para habaib. Saya tidak akan membahas secara luas, karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari debat di Banten, saya tunggu sampai Februari. Ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada ketertiban lagi, maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian. Dan kita sudah masuk pada bulan Maret ya, bulan Maret, dan tanggalnya sudah tanggal 6. Cuman sampai sekarang belum kita dapati kitab yang disusun oleh Ustadz Qurtubi Jailani. Nah, lanjut. Saudara, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipermasalahkan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Abdul Al-Muhajir di abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, artinya dari mulai zaman Imam Ubaidillah sampai kepada ulama mutaakhirin Syekh Nawawi para Banten. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasabnya, yang menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada. Karena tidak ada kepentingan. Karena dulu akhlaknya bagus-bagus, ya, nggak seperti sekarang. Oknum-oknum dari para Ba'alawi, dari para habaib, itu sudah parah, dawir sana sini, mengunggul-unggulkan nasab, dan seterusnya yang sudah dijelaskan oleh banyak dari YouTuber ya. Lanjut. Saya jamin tidak ada. Kalau menyatakan harakum, sampaikan. Bahkan yang mengisbat nasab Ba'alawi itu adalah orang Syiah, Sayyid Mahdi Ar-Rojai. Ayatullah Sayyid Mahdi Ar-Rojai, seorang Syiah Tulen. Dan semalam itu sudah kita bahas. Lanjut. Sampaikan tidak ada kalangan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dari kalangan Wahabi, di kurun mutaakhirin banyak Murad Syukri. Nah, sekarang ini ada ustadz di Banten, di Cirebon, termasuk di Jogja, ada kelompok-kelompoknya, walaupun sekarang sudah saling serang gara-gara duit. Yang membatalkan nasab Alawi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saya tidak akan mengeluarkan dalil secara rinci karena ini butuh waktu. Saya sudah mengarang kitab An-Nawawiyus Syadid fi Qam'i An-Nawawiyus Syadid fi Qam'i Tughyani Imadil Anid. Bom nuklir untuk menumpas kesesatan iman yang keras kepala. Itu kesesatan. Dari mana kesesatan ini? Kalau berkaitan dengan kesesatan biasanya itu hal-hal yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Sementara untuk nasab itu kajiannya adalah kajian sejarah. Mau percaya silahkan, mau nggak percaya silahkan.
Sehingga ketika tidak percaya, itu tidak akan menjerumuskan seseorang dalam kesesatan. Ya, ini dari judulnya aja bermasalah ini, Pak Ustadz ya. Lanjut. Waki. Itu sudah saya katakan. Dan di Banten, baru 9 ke 10 masalah dari 102 masalah kesalahan. Masih ada 100, masih 90 lebih. Ya. Saya masih memantau. Intinya untuk di kalangan umum, siapa di antara kita yang tidak menggunakan kaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Di dalam kitab fikih, di dalam kitab akidah, Imam Az-Zabidi Al-Murtadah pengarang kitab Sa'id Ihtihad Hafsazatul Muttaqin, Syarh Ihya Ulumuddin. Beliau nggak mengarang kitab dia tahu suka kitab Ar-Raudul Jali. Bagi kita cukup banyak. Kitab Ar-Raudul Jali banyak kesalahan, banyak kerancuan, bahkan penisbatan kitab Ar-Raudul Jali kepada Sayyid Murtadah Az-Zabidi diragukan. Dan itu adalah pengakuan dari muhakkik kitabnya, ya. Harus tahu ini Pak Ustadz ini ya. Nah, lanjut. Orang awam cukup taklid kepada Imam Az-Zubayr dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan. Siapa yang diutamakan? Ibnu Hajar. Belum tentu. Tapi boleh untuk memilih antara pendapatnya Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Kalau untuk ulama Mekah, ulama Yaman, nah, dan sekitarnya, Hijaz lah secara umum itu memilih pendapatnya Ibnu Hajar. Tapi untuk daerah Mesir, ulama-ulama yang di sana itu memilih pendapatnya Romli. Jadi boleh sebenarnya mau memilih pendapat Ibnu Hajar, silahkan. Memilih pendapatnya Imam Romli juga silahkan. Tapi kajian sekarang itu bukan kajian fikih. Kajiannya adalah kajian nasab. Sehingga jangan disamakan antara fikih dengan nasab. Lanjut. Menetapkan sanadnya nasab para sahabat. Bukan menetapkan, tetapi mengutip dari kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkimis Syarif. Dan itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkimis Syarif karya dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus atau Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan sedikit saja perubahan itu dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Sabtul Masyayikh. Dan itu sudah kita jelaskan. Jadi saya katakan ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kurun Syekh Nawawi bahkan sampai Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin tidak ada yang menafikan. Namun akhirnya tidak ada yang menafikan. Ya, seperti tadi yang saya katakan, karena tidak ada kepentingan untuk menafikan nasab mereka. Lantaran akhlak-akhlak yang dimiliki oleh ulama-ulama yang ditemui oleh ulama-ulama terdahulu, para habaib yang ditemui oleh ulama-ulama terdahulu memiliki akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga tidak ada kepentingan untuk menafikan atau meneliti, menelaah, menelusuri nasab dari Ba'alawi. Lanjut. Ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh daripada kata. Bukan standar pribadi, tapi itu adalah kaidah yang biasa digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Silahkan Anda buka dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab, karya dari seorang peneliti nasab yang seorang peneliti spesialis dalam ilmu nasab bernama Syekh Khalil bin Ibrahim bin Khalah bin Zaidan di halaman 62. Di sana menyebutkan wahal yanhasiru thubutu nasabil furu' fima asbatahul mutaqaddimun min usul. Apakah penetapan atau tetapnya nasab para furu', para cabang atau keturunan itu terbatas pada hal yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama terdahulu dari beberapa leluhur. Artinya apakah untuk menetapkan cabang-cabang keturunan itu terbatas pada hal yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu? Wa fi hadza inqassama ahlul ilmi ila fariqain. Nah, dalam hal ini para ulama, para ahlul ilm itu membagi permasalahan ini terjadi dalam dua golongan. Yang pertama, al-fariqul awal ja'lu ma kutiba la yumkinu ta'arrudu lahu, menjadikan apa yang sudah tertulis dalam sebuah kitab itu menjadi hujjah yang tidak mungkin untuk dikritisi. Faktasaru, maka mereka merasa cukup fi raddihim lil furu' dalam menolak nasab dari klaim orang-orang yang mengaku alama asbatahul qudama. Maka mereka cukup untuk menolak cabang-cabang atau keturunan-keturunan hanya alama asbatahul
alama asbatahul qudama min usul, atas nama-nama yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu yang berupa leluhur-leluhur. Fa'angkaru, sehingga cabang-cabang ini mereka ingkari jazimina secara pasti. Katsiran, mereka mengingkari banyak cabang-cabang, katsiran minal furu', banyak dari cabang-cabang allati lam tuzkar indal mutaqaddimin, yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hatta annahum, sehingga mereka itu ramau manintasaba lahum bil kadhibi wal iddi'ai, sehingga mereka akan menyatakan orang-orang yang mengklaim memiliki nasab bersambung kepada leluhur yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya dengan status kadhib, bohong, wal iddi'a, dan pengaku-ngakuan. Wa maqsaduhum, dan tujuan dari mereka itu adalah tadhirul ansab, mensucikan beberapa nasab, minal ad'iya, dari orang-orang yang mengaku-ngaku, wal lusaqa, dan orang-orang yang mencangkokkan nasab, wa mustaghilli tasyabuhil asma, dan orang-orang yang memanfaatkan keserupaan nama-nama. Sehingga dari sini saja itu sudah jelas, sangat nyata, sudah jelas bahwasanya ketika nama dari leluhur dari Ba'alawi itu tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu, maka itu secara otomatis nasab mereka dinafikan, diingkari, tidak tersambung, hanya mengaku-ngaku dan hanya mencangkokkan nasab mereka kepada Ahmad bin Isa. Silakan Anda buka dalam kitab ini sendiri ya Pak Ustadz ya. Lanjut Pak Ustadz, lanjut. Jadi bukan kaidah baru itu, bukan kaidah yang dibikin-bikin oleh Ki Haji Maduddin. Lanjut. Syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama salafus saleh. Dia berargumen dalam kitab Asyhaduratul Mubarakah Imam Fakhrul Razi. Saya nyatakan Imam Fakhrul Razi, kalau betul Asyhaduratul Mubarakah sebagai kitab Imam Fakhrul Razi, hanya tidak menyebut, tidak menafikan, yang menafikan penjelasan Ustaz tersebut. Tidak menyebut, tidak menafikan. Kalau tidak menyebut, ya berarti memang tidak ada. Tidak menyebut, berarti itu menafikan. Karena hanya membatasi 3 anak saja dari keturunan Ahmad Al-Abah. Tidak ada anak yang keempat. Dan dari kajian sejarah, ya seperti yang tertera di dalam kitab Usul Ilmil Ansab, karya dari Fuad Ibn Abil Ghaith, di sana menyebutkan bahwa nasab yang jauh itu harus dikonfirmasi oleh kitab-kitab yang lama, kitab-kitab terdahulu. Karena nasab yang jauh itu tidak memberikan faidah yang berupa keyakinan. Artinya kita tidak bisa memastikan nasab yang jauh, ya, kecuali jika nasab tersebut dikonfirmasi oleh kitab-kitab sejarah dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dan jika tidak dikonfirmasi oleh kitab-kitab yang sebelumnya, maka indikasi sangat kuat bahwasannya nasab tersebut adalah nasab yang palsu, nasab yang cangkokan. Ya, lanjut. Bahkan saya bocorkan sedikit. Ini salah satu nuklir. Ada dalam karyanya Waidah Usul Fikih yang dia sebutkan. Contoh, Ja'a Jaidu, datang Kijai. Yang datang ke Tarbiyatul Falah di umat. Dia katakan Ja'a Jaidu, lakin amrunya tidak disebut. Lakin amrunya tidak disebut. Jadi ada kalimat lakin yang disembunyikan. Ini yang merupakan salah satu menyembunyikan hukum kaidah usul fikih. Nggak bisa. Contohnya aja berbeda. Ahmad Al-Abah memiliki tiga anak. Ya, berarti di situ menafikan Ahmad Al-Abah memiliki anak yang keempat. Dengan contoh yang disebutkan oleh Ustadz Qurtubi, itu tidak sesuai. Ya, tidak sinkron, tidak nyambung. Pak Ustadz ya, lanjut. Salah satunya. Di dalam kitab usul fikih Imam Abdul Wahab Khalaf. Jadi ketika yang datang Umar dikatakan Ja'a Jaidu, lakin amrun tidak disebut. Itu berarti menyembunyikan hukum. Menyembunyikan hukum bagian daripada perbuatan Yahudi yang suka menyembunyikan hukum. Dari mana? Ahmad Al-Abah memiliki 3 anak. Ali, Muhammad, Husain. Lalu anak yang keempat mana? Kalau memang ada anak yang keempat, ya maka harus dikonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Ya. Sementara untuk penjelasan bahwa Ahmad Al-Abah memiliki anak yang bernama Ubaidillah,
ya, dalam kitab nasab itu hanya diisbat oleh ulama pada abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya mana? Di abad ke-4 Hijriah nggak ada, 5 tidak ada, 6, 7, 8 nggak ada. Nah, baru muncul klaim bahwasanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang memiliki leluhur yang bernama Ubaid, lalu dicocokologikan bahwa Ubaid ini adalah Abdullah, yang kemudian merubah namanya menjadi Ubaidillah dan merubah namanya kembali menjadi Ubaid. Nah, jadi Ba'alawi itu adalah Bani Ubaid. Bukan menyembunyikan hukum, apalagi dengan menuduh-nuduh Yahudi. Apakah Ustadz Qurtubi Jailani tidak mengetahui mengenai kajian DNA dan hasil tes DNA dari 180 sampel dari Ba'alawi, ya, itu hasilnya adalah haplogrup G. Kemana? Ke Yahudi Askenazi. Dan untuk DNA itu bisa menjadi satu alat verifikasi karena memang hasil DNA hasilnya itu adalah sangat valid, sehingga DNA dapat menggantikan, ya, pengakuan dari para ahli nasab. Dan hal itu juga diakui oleh Syekh Khalil bin Ibrahim bin Khalaf Az-Zulai dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmin Nasab. Silahkan Bapak Ustadz membuka pembahasan mengenai tes DNA pada halaman 181 yang disebut di sana inna DNA huwa al-khatmul mu'tamad mustaqbalan, sesungguhnya DNA itu adalah stempel di masa depan yang bisa menjadi sandaran di masa depan, indal mujtama, di sisi masyarakat, wa huwal hakam, dan DNA itu bisa menjadi hakim, wal fasl, dan pemisah, fi da'wal intisabil fardi wal jama'i liman yadda'i dzalika, dalam klaim memiliki nasab baik secara individu atau secara kolektif bagi orang-orang yang mengaku-ngakui sebuah nasab. Ya, silakan Anda buka di sini sendiri, ya. Ini baru satu kitab, belum kitab-kitab yang lain. Lanjut, Ustaz. Jadi DNA, hasil DNA dari 180 sampel Ba'alawi itu hasilnya adalah G. Apa itu G? Silahkan Anda buka sendiri dalam kajian DNA, ya. Lanjut. Buatan siapa? Yahudi. Yang merubah tahrif hukum adalah Yahudi. Yang sudah jelas-jelas secara data ilmiah tidak terbukti sebagai dzurriyyah Rasul. Secara data hasil DNA juga tidak lolos, sudah tidak lolos sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jika sudah ada bukti seperti itu dan masih mempercayai nasab itu sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, apakah itu sifatnya Yahudi? Ya, Pak Ustadz, ya. Lanjut. Memang Rasulullah SAW sudah menyampaikan melalui hadis Imam Abu Sa'id Al-Khudri yang dimuat dalam kitab Sahih Bukhari, dibuktikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, oleh Imam Abi Jamrah dalam kitab Matan Abi Jamrahnya. Nabi udah sana namang khokat usidon di sini bahwa diambil biro hatta law salaku tubaqa bila salakuhu qalu hal yahudi wa nasara. Jadi bukan hanya orang awam mengikuti gaya Yahudi, ustaz kiai di akhir zaman bakal mengikuti Yahudi dan Nasara. Betul. Bahkan ustadz dan kiai ketika sudah dihadapkan dengan bukti-bukti yang nyata tetapi tidak mempercayai bukti-bukti tersebut, itulah sifat-sifat Yahudi dan Nasara. Itu ya Pak Ustadz, ya. Yang dibolak-balik. Akarnya menyembunyikan hukum yang sebenarnya sesuai hawa nafsunya. Menyembunyikan hukum yang sebenarnya dan mengikuti hawa nafsunya. Ketika sudah tidak bisa dibuktikan dengan data-data ilmiah, tidak bisa dibuktikan dengan data-data DNA, dan masih mengakui bahkan meyakini ya golongan tersebut sebagai golongan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu adalah menyembunyikan hukum, dan itu adalah sifat-sifatnya Yahudi dan Nasara. Begitu ya Pak Ustadz, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu barangkali itu adalah sedikit komentar saya kepada Ustadz Qurtubi Jailani, di mana beliau sudah menjanjikan bahwa setelah bulan Februari dan sekarang adalah bulan Maret, beliau akan mengeluarkan bom nuklirnya atau mercon, ya, petasannya. Dan sampai saat ini
belum kita dapati, belum kita temukan janji beliau ini ditepati. Sehingga kita akan menagih, akan meminta mana risalah atau mana kitab yang sudah beliau susun untuk mengkanter tesis dari Kiai Haji Imaduddin. Ya, kita tunggu. Ya, kita tunggu sampai kapan beliau mengeluarkan risalahnya. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.